Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam sholawat, salam silat. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sarwaedi, biasa dipanggil Kang Ius. Dan jabatan kami atau jabatan saya di Padepokan Kang Ius ini sebagai Dewan Pembina atau sekaligus sebagai owner di Padepokan Kang Ius sendiri. Adapun pekerjaan sebagai seorang petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Damkar DKI Jakarta. Motivasinya yang pertama, kita syiar budaya atau syiar Islam lewat budaya dan pengobatan. Dan sejarah berdirinya ini berangkat dari hobi, kemudian mencintai, sampai dengan memiliki. Jadi kalau segala sesuatu kalau sudah dicintai, rasanya ingin, kalau belum memilikinya itu belum wah gitu. Ya. Dan adapun sejarahnya yang berikut itu menindaklanjuti sejarahnya guru besar kami Bapak Haji Tubagus Muhammad Jamhari yang menginginkan punya padepokan sendiri atau padepokan perguruan keluarga besar Pajajaran Cimande, yang pada sampai saat ini belum tercapai, dan sampai beliau almarhum tidak kesampaian juga. Dan akhirnya mungkin karomah beliau hadir ke kami semua sebagai anak muridnya, dan alhamdulillah dari dasar tadi mencintai sampai dengan memiliki, alhamdulillah sekarang sudah punya padepokan sendiri. Visi dan misi kita berpaku atau berpacu pada aspek yang ada di padepokan kami, yaitu aspek yang pertama mental spiritual. Itu mengacu dengan sebelum kita ajarkan bela diri ataupun dunia pengobatan, itu yang pertama kita bekali itu mental spiritual. Tujuan yang pertama untuk membina watak kesatria berwibawa dan bermoral sesuai dengan sumpah perguruan yang ada di keluarga besar Pajajaran Cimande. Kemudian aspek yang kedua itu salah satunya bela diri. Bela diri ini dibagi dua, ada bela diri tradisional khas Cimande, kemudian ada bela diri yang sedang tren sekarang yaitu MMA, Mixed Martial Art atau silat bebas, yang benar-benar sekarang sedang merambah. Kemudian aspek yang ketiga itu ada aspek seni budaya yang berkaitan dengan kulturnya Indonesia ataupun kesenian tradisional Indonesia, salah satunya pencak silat. Dan adapun yang kita kembangkan di sini memang aliran Cimande, ya. Kemudian aspek yang keempat olahraga atau prestasi, karena output dari hasil kita latihan ataupun pembinaan di atlet di padepokan kami ini, outputnya itu salah satunya prestasi. Jadi yang jenjangnya arahnya ke prestasi. Dan aspek yang terakhir itu yang kelima, yaitu aspek pengobatan tradisional patah tulang khas Cimande. Dan ini visi dan misinya, tujuannya yang pertama kita akan edukasi dengan adanya konten Padepokan Kang Ius ini, insya Allah akan membantu mensiarkan agama Islam lewat budaya dan pengobatan, salah satunya itu. Sebenarnya kalau semua padepokan itu sama, padepokan pencak silat isinya sama semua, yang berkaitan dengan empat aspek tadi kalau dalam pencak silat. Ya, cuma mungkin ada beberapa yang terutama di padepokan kami ini, salah satunya ada aspek yang kelima itu, ya, aspek pengobatan tradisional patah tulang Cimande. Ini yang sangat membedakan mungkin. Jadi tidak semua aliran Cimande itu semuanya bisa menjadi seorang terapis patah tulang Cimande. Jadi ini mungkin yang sangat membedakan. Karena apa? Kalau di padepokan kami ini tingkatan atau grade untuk menjadi seorang pelatih itu yang utama itu saya atau dari majelis pendekar itu tidak akan menandatangani satu ijazah kalau seorang pelatih atau calon pelatih belum bisa menjadi seorang terapis patah tulang. Karena apa? Berkaitan dengan bela diri, ini sifatnya full body contact. Jadi apabila seorang pelatih yang sudah kita terjunkan atau kita lepas untuk memegang satu ranting atau satu unit,
ini mereka harus bisa bertanggung jawab keseluruhannya. Ya, contoh salah satu halnya ini. Jadi sering terjadi jatuh, kesleo sampai dengan patah tulang. Mereka minimal seorang pelatih bisa traffic accident, menangani penanganan darurat pertamanya. Jadi itu, mungkin itu yang sedikit agak membedakan. Kalau yang sifatnya yang lain semua sama. Nah, kenapa nggak pasang pelang pengobatan? Yang pertama, saya sudah dapat amanah dari guru besar kami, Haji Tubagus Muhammad Jamhari bin Madahari almarhum. Beliau berpesan, yang pertama, nggak usah pasang pelang Yus, begitu. Yang kedua, jangan sekali-kali ada orang datang patah tulang, yang ditanya pertama bayaran atau pasang tarif. Nah, itu yang nggak boleh. Itu motivasinya. Ya, yang pertama itu. Kemudian kenapa sih nggak pasang pelang juga gitu kan? Karena ini kan bicaranya pengobatan. Enggak. Karena yang pertama satu, dasarnya kami yang pertama syiar Islam lewat budaya dan pengobatan. Sekarang sudah banyak media sosial ataupun pasien-pasien yang sudah hadir kemari ini tidak sedikit, dan dari mulut ke mulut sudah sampai ya syiar kami, dan alhamdulillah nggak perlu pasang pelang juga, karena ini bicaranya mungkin ya kalau para ulama atau para guru bicaranya ini ilmu kebaikan. Jadi kalau ilmu kebaikan ini ibarat cahaya yang menerangi, kalau jauh dia menerangi, kalau dekat menyilaukan. Jadi insya Allah ya, karena kembali lagi ke niat kita untuk ibadah, niat kita untuk syiar agama lewat budaya dan pengobatan, insya Allah ada jalan selalu untuk bersyiar. Amin insya Allah. Kalau bicara sejarah, dulu sebenarnya memang motivasi yang pertama tuh pengen bisa bantu orang, ya. Jadi kalau kata guru dulu almarhum berpesan, khairun nas anfa'uhu linnas, sebaik-baiknya manusia yang bisa manfaat untuk orang banyak. Dan kalau menurut saya ini salah satunya gitu, ilmu yang manfaat, bisa nolong orang, ya, bisa nolong lingkungan, ya, apabila ada orang yang kesulitan. Dan guru saya ya, Bapak Haji Tubagus Muhammad Jamhari bin Madahari, dulu saya pernah bicara sama beliau, Pak, Yus pengen banget belajar, pengen bisa ngurut patah tulang kayak Bapak. Jawabnya beliau apa? Ya kudu patah tulang dulu atau Yus, katanya. Waduh, saya bilang begitu. Kalau begitu mah ngeri, Pak, katanya. Ya udah sob, ternyata itu hanya bentuk kiasan. Ya, kiasan beliau dalam arti apa? Yang pertama itu mungkin harus tahapan demi tahapan yang harus dilewati, hargain dulu prosesnya. Jadi ada tahapan yang pertama mungkin harus mengikuti dulu aspek yang pertama, mental spiritualnya dulu. Ya, akidahnya dulu ditebelin, ya, biar kita nggak sombong ketika kita mendapatkan ilmu kebaikan. Sekalipun itu ilmu kebaikan biasanya sudah mereka mampu, timbulnya sombong. Jadi itu. Wah, pesan dan pesannya udah pasti ya, terutama yang pertama ini, mumpung kita nih masih pada muda, masih dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayolah ya, kita berangkat dalam kebaikan, kita siarkan Islam lewat budaya dan pengobatan salah satunya. Jadi ini sangat penting buat kita, terutama ini sekarang di bulan suci Ramadan yang insya Allah segala sesuatu amalan itu selalu dilipat gandakan oleh Allah. Ya, jadi mumpung nih. Sekali lagi kembali lagi ke niat. Ya, buat teman-teman yang belum atau belum ada keinginan dalam berhijrah. Dalam arti bukannya saya sendiri di sini sudah menjadi orang baik, tidak. Ya, di sini kita mengajak. Dan di dalam konten Padepokan Kang Yus ini yang berisikan dengan edukasi tentang kebaikan atau pengobatan, ataupun gimana sih cara menangani apabila ada orang kesleo, keluarga kita ya salah satunya terjadi insiden ya sampai dengan patah tulang, itu insya Allah nanti dengan konten pada Padepokan Kang Yus ini akan sangat membantu, insya Allah akan membantu sekali. Jadi tidak perlu jauh-jauh ya mencari pengobatan tradisional patah tulang. Jadi cukup bisa menangani untuk penanganan awalnya, dan seterusnya mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan cara apa? Mengikuti prosesnya, hargai prosesnya, dan insya Allah
dengan dasar diniatkan yang baik, insya Allah semuanya bisa menjadi baik. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih untuk para pemirsa, terutama para penyaksi konten Padepokan Kang Yus, yang insya Allah konten ini apabila ditonton atau terus diperhatikan atau akan terus diikuti, ini insya Allah akan memberikan edukasi, pembelajaran gimana dan tata cara untuk mengenal baik itu budaya di pencak silat sampai dengan di budaya pengobatannya tradisional. Dan jangan lupa apabila memang ini sangat membantu dan sangat mengedukasi untuk para penonton, jangan lupa ya, di-subscribe dan dihajar aja loncengnya. Jangan ragu-ragu. Baik, terima kasih. Salam sholat, sholawat, silat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.